Saudara-saudari terkasih, pada waktu saya masih bertugas di Kaliori, saya sering naik turun dari Biara ke Gua Maria. Dan suatu hari saya bertemu dengan seorang pria yang baru keluar dari Gua Maria. Dan dalam perjalanan itu saya menyapa dan kemudian ngobrol, dan saya tanya, "Bapak dari paroki mana?" Pertanyaan biasa. Dan dia mengatakan, "Oh, saya tidak Katolik, Pak," katanya. Lalu dia menyebutkan satu tempat asal dari sebuah kota. Dan kemudian kami ngobrol, akhirnya dia tahu kalau saya imam tinggal di biara di atas. Lalu dia antusias sekali karena ketemu dengan seorang Romo, dan dia mulai tanya macam-macam. "Romo, berarti Romo itu banyak doa ya, meditasi, dan pasti sakti ya Romo itu ya?" Dan saya mengatakan, "Oh tidak Pak, saya tidak sakti." Dan dia rupanya masih penasaran dan mulai tanya lagi. "Kalau begitu Romo itu kalau mendoakan itu pasti manjur ya, bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya." Dan saya mengatakan, saya tidak tahu ya, konsep doa di tempat kami di gereja Katolik itu beda. Saya merasa saya tidak sakti atau bisa menyembuhkan. Kadang-kadang saya kalau memberi perminyakan, malah orangnya yang saya kasih perminyakan habis itu meninggal. Dan dia masih tanya terus. Rupanya Bapak ini sedang mencari ilmu supaya sakti, berdasarkan agamanya tentu ya. Dan dia meditasi, bertapa di tempat-tempat suci termasuk Gua Maria Kaliori, meskipun dia tidak Katolik. Lalu saya mencoba menjelaskan, kalau di tempat kami di gereja Katolik itu, tujuan utamanya bukan makin hebat, bukan makin sakti, bukan menjadi makin nomor satu, tidak. Dia mulai heran. Kalau di tempat kami di gereja Katolik, yang paling penting kami itu sebagai hamba, sebagai murid. Nah, kalau sudah bisa sama seperti gurunya, udah cukup. Yesus mengatakan kepada kami, tidak ada murid yang lebih tinggi dari gurunya. Tidak ada hamba yang lebih tinggi dari tuannya. Cukup kalau murid itu sudah sama seperti gurunya. Dan guru kami, Tuhan Yesus, itu jalannya bukan naik, malah turun. Meskipun berwujud Allah, dia menjadi manusia seperti kami. Lalu sesudah menjadi manusia, dia menjadi hamba. Nah, turun lagi. Sesudah jadi hamba, mengorbankan diri, mati di kayu salib. Nah, maka kalau kami bisa memberikan diri sepenuhnya sampai habis, turun terus sampai mati, habis, seperti garam yang habis, hilang, memberi rasa, sudah cukup. Dan dia terkesima. Kemudian dia mengatakan kepada saya, "Romo, itu ilmu yang paling tinggi Romo, tapi paling sulit." Saya juga heran, saya tidak merasa bahwa itu ilmu yang paling tinggi, tapi kemudian saya sadar, memang itu ilmu yang paling tinggi, tapi paling sulit. Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus bab 7, bab 2 ayat 7, dia mengatakan begini, ilmu yang kita wartakan adalah ilmu dari Allah, yang tersembunyi, rahasia dari abad ke abad, yang dinyatakan kepada kita. Karena itu, banyak penguasa tidak tahu. Banyak orang-orang tokoh-tokoh dunia tidak mengerti. Kalau tokoh-tokoh dunia ini mengerti, maka mereka tidak akan menyalibkan Kristus. Itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Dan memang benar saudara-saudari yang terkasih, ilmu itu paling tinggi. Karena itu Yesus meminta kita untuk jalan turun, jangan naik. Dan karena itu yang diminta oleh Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib. Itulah jalan turun. Memberikan diri sampai habis, menjadi garam sampai habis. Turun terus. Bukankah itu susah Romo dan membuat kita menderita? Sebetulnya tidak. Coba kalau kita menyangkal diri sampai kita tidak ada, ego kita habis, kita tidak akan sakit hati. Wong kita tidak ada lagi, sudah habis. Kita tidak akan mati lagi, wong sudah mati, sudah tidak ada. Kita tidak akan berantem lagi hanya karena masalah-masalah sepele, tersinggung, sakit hati, sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah memberikan diri sampai habis. Sudah turun terus sampai mengorbankan diri, sudah sampai tidak ada lagi. Saya, ego itu sudah tidak ada lagi kalau kita mengikuti Kristus, menyangkal diri dan memikul salib.
Karena itu di dalam gereja kita semua disebut pelayan. Karya kita disebut pelayanan, bukan kepemimpinan atau direktur, bukan, tapi pelayan. Masalahnya kadang-kadang itu hanya menjadi judul saja, status saja pelayan. Karena seringkali melayani gereja tapi ngambekan, gampang tersinggung, lalu nggak mau yang susah-susah. Pasti itu bukan hamba. Coba Anda punya asisten rumah tangga yang gampang protes, ngambekan, sering sakit hati, dijamin tidak lama itu jabatannya sebagai asisten rumah tangga di rumah. Tapi di gereja sering begitu. Padahal kita diminta untuk menjadi sama dengan guru kita, Kristus, yang jalannya turun terus. Dan ternyata itu yang menyelamatkan. Jalan keselamatan itu jalan salib, jalan turun, bukan jalan naik, bukan jalan sukses. Jalan pemberian diri sampai habis. Tetapi begitu kita bisa memberikan diri sampai habis, kita menemukan kebebasan sejati dan keselamatan. Tidak tersinggung lagi, sayanya sudah tidak ada. Tidak mati lagi, saya sudah tidak ada. Yang ada adalah Kristus. Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus yang berusaha untuk memberikan diri sampai habis, menempuh jalan salib, jalan turun? Atau kita murid Kristus, hamba Kristus, hamba Allah, tapi ngambekan, sering sakit hati, sering protes, jalannya pingin naik terus? Anda yang bisa menjawab. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus menuju kepada keselamatan dan kedamaian yang sejati. Tuhan memberkati.